Karena kita diberi afiat, ringan kakinya untuk melangkah ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Karena berapa banyak saudara kita, kawan kita, tetangga kita yang sehat, bergas, waras, tapi kakinya masih diikat berat untuk melangkah ke majelis taklim. Hadirin hadirat, hadirin para jamaah rahimakumullah. Di tengah-tengah kita umat Islam, kalau ada yang mau berangkat haji, itu dia ada pelajaran manasik haji. Dalam manasik haji ini diterangkan, dijelaskan bagaimana rangkaian haji, umroh, syarat, rukun, dari teori ke praktek. Namun sisi lain kadang-kadang miris kita ketika kita mau sholat tapi kok nggak ada pelajaran sholat yang kita drill terus. Begitu mau Ramadan itu sebelum masuk mestinya kita juga sebagaimana haji, karena itu juga rukun Islam yang sama. Oleh karenanya di berbagai tempat alhamdulillah wa syukurillah itu ada istilahnya targhib Ramadan. Saya kemarin diundang untuk mengisi targhib Ramadan di rumah sakit Budi Kemuliaan. Di rumah sakit Budi Kemuliaan ternyata yang datang, yang hadir bukan hanya karyawan, tim medis, dokter, satpamnya, tapi juga mahasiswa akademi kebidanannya ngumpul. Di situ saya melihat memang suatu lembaga tergantung yang punya, yang memimpin. Jadi karena Dr. Bahar ini, beliau itu cinta agama, bahkan saya lihat satu-satunya orang Padang yang nampak sunnitnya itu vulgar. Jadi di setiap acara maunya ada pengajian, ada pembacaan kitab maulid. Itu jadi dia vulgar. Itu artinya vulgar itu pokoknya setiap acara harus ada acara maulidnya. Maulidnya ada tim hadrohnya. Kemudian beliau berani ke tempat yang manapun yang ada dalam bimbingannya, dalam binaan masjid ini, masjid itu. Kemudian dananya nggak ada di backup. Ini menarik. Itu. Jadi ketika saya menyampaikan targhib Ramadan ini, di sana diantaranya saya meninjau dari sudut kesehatan yang saya lempar sengaja ke Dokter Soleh. Jadi sengaja saya lempar karena saya bilang itu bukan bidangnya, tinjauannya dalam pandangan ilmu kesehatan. Tapi ala kulli hal, yang jelas apapun bentuk ibadahnya, yang mahdhah, bahwa niat itu satu keniscayaan, tidak boleh tidak. Innamal a'malu binniyat. Sah diterimanya amal itu tergantung niat. Apapun bentuknya amal tanpa niat itu sia-sia. Bahkan karena dahsyatnya niat, karena pentingnya niat, sampai niatul mukmin khairum min amali. Niatnya seorang mukmin itu sudah lebih baik daripada amal perbuatannya. Oleh karenanya tancapkan dari kita sekarang ini, sebelum masuk bulan suci Ramadan, niat dari awal ini yang kuat dalam hati, mau meningkatkan segala ibadah apapun bentuknya di dalam bulan suci Ramadan. Ini langkah. Oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, di dalam persoalan niat, karena ini merupakan rukun dari puasa, yang perlu saya ingatkan kembali bahwa niat itu akan sah manakala memenuhi 3 syarat. Yang pertama, tabyid. Artinya niat itu diucapkan malam hari sampai sebelum fajar sidik. Kalau sudah subuh belum niat puasa Ramadan, puasa harus tetap dijalankan, tapi wajib qadha. Wajib qadha, tapi puasanya harus diterusin. Tapi tetap nggak sah. Oh terus daripada nggak sah mendingan nggak puasa, double-double dosanya. Jadi tetap puasanya harus diterusin. Ini karena penting. Kan bisa jadi apalagi di akhir-akhir Ramadan, putaran terakhir, sibuk,
bukanya di luar, kemudian habis buka belanja sampai rumah itu akhirnya jam 10. Begitu habis sholat isya dia enggak terawih, niatnya sih ntar malam terawih sebelum sahur. Ternyata bangun-bangun sudah as-sholatu khairum minan naum, sahur kagak, akhirnya sudah subuh, niat juga belum. Nah ini tetap puasanya wajib diteruskan karena syaratnya tabyid. Kemudian takyin, di dalam niat sah karena ada takyin, menjelaskan tentang niat itu. Makanya biasanya kita pakai nawaitu shoma ghodin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Itu karena takyin. Nah, bahwa saya niat puasa kapan? Besok. Nah, berarti niatnya untuk besok, bukan untuk lusa, apalagi kemarin. Masa perbuatannya kemarin baru niat sekarang, namanya udah kadaluarsa. Gitu. Nah, kemudian tikror, berulang, satu puasa, satu niat. Satu puasa, satu niat. Walaupun tetap kita diperbolehkan niat sebulan penuh, full. Nah, ini sebagai ikhtiyat. Oleh karenanya biasanya imam itu ketika malam pertama itu niat untuk 1 bulan penuh. Nah, setiap hari kemudian tetap niat. Ini ikhtiyat, kehati-hatian. Kalau lupa tetap sudah sah, karena sudah ada niat full sebulan. Ini. Jadi niat sebulan penuh, kemudian yang kedua niat harian. Begitu esok lusa lupa niat sudah aman itu. Ini namanya ikhtiyat. Di dalam mazhab Syafi'i, ikhtiyat itu tetap dipegang teguh. Nah ini niat. Kemudian satu hal yang menarik adalah masalah batalnya puasa. Kita nggak banyak bahas karena ada 6. Kita bahas 2 saja. Yang pertama yang sudah hafal, makan minum, tapi sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Artinya nggak sengaja lupa, betul-betul lupa. Lupa itu nggak bisa dibuat. Iya, bahkan kadang-kadang niat kepengen puasa lupa kayak minum segelas terus baru inget. Ya sampai tanggal 25 belum lupa juga. Iya, lupa kayak kita masuk ke rumah ternyata anaknya beli cendol di meja terus diminum habis baru inget, tidak juga. Makanya lupa itu karunia Allah. Itu. Terus kalau lupa selesai inget terus puasanya dilanjutkan tetap sah. Tapi kalau sengaja makan minum, walaupun makan minumnya sedikit, maksudnya makan minumnya sedikit itu hanya satu remeh. Ini remehnya remeh Sunda ya. Iya. Kalau remehnya remeh Jawa lain lagi masalahnya. Kalau Sunda itu bilangnya remeh, kalau orang Jawa bilangnya upo. Iya. Nah, kalau Betawi apa ini? Bang Sadan. Gigi. Oh kalau seplokan mah gede. Iya, sebiji nasi. Semata atau sebiji? Iya. Ya walaupun segitu. Iya, batal tetap. Minum itu walaupun setetes. Nggak ada yang tahu ini, begitu kumur-kumur ditelan separoh, dibuang separoh begitu. Ya itu sengaja tetap batal. Nah, kemudian yang kedua ini yang saya tekankan tadi adalah memasukkan sesuatu benda yang kelihatan mata pada lubang anggota tubuh yang menganga. Benda kelihatan mata, lubang anggota tubuh yang menganga. Lah kalau benda kelihatan mata berarti ada benda padat, ada benda cair, ada bubuk, ada asap, ada jeli. Ini kelihatan mata semua. Jadi kalau misalkan yang asap karena perokok, begitu siang-siang asam kecut. Orang kalau sudah perokok, kalau nggak rokok kan mendingan nggak makan. Mendingan nggak makan, yang penting rokok kan begitu. Artinya rokok itu lebih penting bagi orang yang perokok. Ya tanya aja sama Didi ya Di. Iya. Aku aja daripada benjol deh. Itu artinya ngerokok lebih penting. Ini udah untuk orang perokok bahasa itu mendingan nggak makan deh, mendingan nggak, yang penting rokok. Asem. Begitu naik angkot, ternyata ada yang nggak puasa, yang rokok. Waktu rokok asapnya dikeluarkan, lewat terus disedot.
segar gitu. Itu batal itu. Karena asap itu kelihatan. Gitu. Tapi kalau aroma, bau itu nggak kelihatan. Jadi kalau ada siang-siang lagi perut lagi dangdutan, keroncongan begitu, tahu-tahu ada yang goreng ikan asin, masya Allah, sedap itu disedot terus nggak apa-apa, nggak batal. Iya, iya, karena itu aroma, jadi nggak batal. Atau ada temennya yang sudah dihati-hati supaya nggak ketahuan, tapi tetap ketahuan begitu. Akhirnya nanya siapa nih, siapa nih, siapa? Jangan ribut, sedot bareng-bareng cepat hilang begitu. Iya, nggak batal itu. Jadi ini persoalan kentut ternyata ada kisah yang menarik. Jadi zaman Rasulullah dulu, ketika sahabat sedang berkumpul dengan Nabi, itu ada yang kentut. Ini sudah nahan-nahan itu sebetulnya. Ya, ya ditahan berkucut begitulah kira-kira kata Mas Farman. Jadi udah ditahan tapi bes juga. Biasanya secara umum kentut kalau nggak ada bunyinya, baunya angker. Yang umum ya, itu. Tapi kalau bunyi, baunya biasanya nggak begitu. Karena salah satu yang bikin malu lah. Apa yang bikin malu hidung, apa yang bikin malu kuping begitu. Itu kebijakan Allah dari sononya begitu. Nah begitu udah ditahan-tahan, berat keluar. Begitu bau, ini akhirnya sahabat ribut. Kentut ya? Enggak. Kentut ya? Enggak. Rasulullah memperhatikan kok ribut. Akhirnya ada sahabat yang cerdas. Biarin aja, nggak ada yang aku, tenang aja. Ntar habis selesai kan sholat. Kalau yang wudhu berarti dia yang kentut. Akan cerdas kan? Tapi Rasulullah tahu begitu. Rasulullah nggak mau membuat malu sahabat. Ini sahabat udah kepengin nggak ketahuan, walaupun kentut nggak dosa tapi bikin malu kan begitu. Ternyata keluar masih diunjuk. Rasulullah tahu mau menutupi malunya sahabat. Maka begitu selesai mau sholat, Rasulullah mengatakan, saya belum batal wudhunya, tapi saya akan wudhu lagi, karena belum batal tapi wudhu pahalanya 2 kali. Pahalanya 2 kali wudhu. Akhirnya Rasulullah wudhu, semuanya wudhu, termasuk yang kentut wudhu pada ketahuan. Tuh, hebatnya Rasulullah menutupi rasa malu sahabat. Kadang-kadang kita kan enggak. Udah orang diem-diem terus kentut ya. Jangan. Itu niru Rasulullah, jangan. Orang yang udah ngumpet-ngumpet pakai unjuk-unjuk. Jangan, biarin, nanti bikin malu ini. Jadi sesama sahabat begitu indahnya. Nah itu kentut itu aroma. Jadi itu nggak batal. Benda yang kelihatan mata, lubang yang menganga. Nah saya sempat nanya sama Dokter Soleh, Dokter Soleh, mata ini lubang atau bukan? Kemudian sama Dokter Bahar, direkturnya. Dokter Bahar jawab, itu bukan lubang. Itu. Kemudian saya nanya sama mahasiswanya, mata lubang bukan? Saya nggak ada kata mengangaknya. Yang saya lubang bukan. Mahasiswa diem semua. Yang mahasiswinya, dosennya udah bilang lubang. Ya, akhirnya saya bilang, mohon maaf, bukan lubang karena masih nggak dicopot. Coba kalau dicopot, saya bilang begitu. Itu matanya dicopot, lubang nggak? Lubang. Nah kemudian saya bilang, kalau ada orang tetes mata, kan ada obat tetes mata yang pahit banget, sampai ke lidah nggak? Nah, berarti nyambung tuh bolongannya. Kita makan keselak, itu tadi remehnya keluar ke hidung kan? Satu, lah berarti hidung, mata itu satu kesatuan lubang. Hanya Dokter Saleh iya gitu, artinya dokter masih kalah sedikit sama saya, itu lumayan begitu. Nah kemudian saya mengatakan tetes mata itu ikhtilaf, tapi saya tetap berpendapat dengan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abuya Said Muhammad Al-Maliki ketika ditanya tentang tetes mata di bulan Ramadan siang hari. Beliau mengatakan batal. Itu yang saya pegang. Kemudian bagaimana infus, ini kan rumah sakit. Infus bagaimana, suntik. Nah kalau suntik infus tetap ikhtilaf. Tapi saya mengatakan bahwa suntik infus di bulan suci Ramadan siang hari kalau tidak darurat tetap batal. Nah kalau darurat sakit emang kagak puasa. Orang sakit kalau nggak darurat batal. Kenapa? Begitu lapar jam 2 tolong dong diinfus. Kenyang dong.
Seger lagi. Seger, karena itu kan asupan makanan juga. Apalagi teknologi sekarang itu saat ada injeksi, sekali injeksi itu kuat nggak makan seminggu. Vitamin. Ya karena isinya vitamin, mineral, macam-macam. Bahkan ada satu tablet sekarang itu yang sekali minum itu untuk sebulan nggak makan nggak minum. Itu biasanya dipakai oleh astronot. Nah, iya ya udahlah, kita sebelum puasa kita beli satu tablet aja dulu. Tapi itu kan berarti memang tidak mau mengambil hikmah puasa. Itu namanya mau enaknya sendiri kan. Nah, ini hikmahnya nggak begitu. Jadi ini persoalan. Jadi itu batalnya. Kemudian ada satu yang menarik, batalnya puasa adalah bersetubuh. Nah, kalau bersetubuh disengaja, bukan hanya batal puasanya, tapi dia harus membayar kifarat. Kifaratnya itu litartib. Saya kemarin ceramah di salah satu pesantren, kiainya litahyir. Pokoknya kalau hubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan harus ngasih makan 60 fakir miskin. Berarti tahyir. Ana bilang enggak, ini litartib. Hadisnya itu litartib. Memerdekakan budak dulu. Nah kemudian kan budak nggak ada, ya harganya aja. Jadi kalau ada yang nanya sama saya, pengusaha kaya raya siang hari hubungan suami istri, saya bilang ente wajib memerdekakan budak. Dia bilang kan budak nggak ada, pakai aja hukum diat membunuh. Kan 100 unta. Satu unta harganya berapa? Katakanlah satu unta harganya 10 juta. 10 juta kali 100 berapa? 1 juta ya? 1 miliar. Iya, jadi saya bilang bayar 1 miliar. Bayarnya kemana? Serahkan saja sama satu lembaga yang nanti akan dibagi untuk fakir miskin, dibagi untuk beasiswa orang yang nggak mampu. Jadi akhirnya nggak jalanin lagi. Karena tujuan hukuman dalam Islam itu adalah membuat jerat supaya nggak melakukan. Lah kalau litakhir kemudian ngasih makan 60 fakir miskin, satu orang itu umpamanya 20.000, umpama 20.000 kali 60 berapa? 120 lah. Kalau orang-orang kaya begitu enceng-eles itu kecil bener, besok ngulangin lagi. Nah ini jadi tujuan ditetapkannya hukum untuk menjerahkan supaya hasil. Saya ketika ada yang nanya, saya lihat ini orang kaya. Kalau orang kaya anak tekan itu. Tapi kalau enggak ternyata anak tekan yang kedua urutannya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia bilang kayaknya nggak mampu, jangan kayaknya, coba dulu. Kalau sudah dicoba ternyata setelah 40 hari nggak kuat, ya bayar. Jangan langsung ke 60 fakir miskin, enggak. Karena sekali lagi ini litartib. Makanya hati-hati. Jangan siang hari itu hubungan. Memang betul, mohon maaf. Untuk yang masih muda, kalau bulan suci Ramadan, siang itu lebih semangat. Kalau siang itu, aduh, susah dikendalikan. Kenapa? Karena vitamin itu masuknya malam hari. Makan habis maghrib, malam makan vitamin, begitu sahur makan lagi. Esoknya tenaga kuat, itu nafsu kuat. Makanya kalau bulan suci Ramadan, sementara jangan tidur bareng sama istri. Pisahin dulu lah begitu. Oh ya nyari. Iya. Iya. Jadi ini penting. Nah oleh karenanya bapak-bapak, kalau telanjur udah nggak kuat, ini telanjur udah nggak kuat, wah ditahan-tahan. Sampai istrinya bilang, "Pak, udahlah, ini bentar lagi kok, ini udah jam 4, tahan dulu, aduh mah udah nggak kuat, makanya pujeng ini kepala mah." Umpamanya, maka batalkan dengan cara jangan bersetubuh, tapi minum dulu. Ya minum dulu dah sebelum itu. Nah ini batalnya karena minum, nanti cuma kodok doang. Tapi kalau batalnya karena hubungan suami istri, ya tadi sanksinya berat. Bukan saya nyuruh begitu, bukan. Artinya kalau darurat, suatu saat darurat, udah puyeng, pening, habis keluar kota. Udah keluar kota 20 hari. Udah ketemu. Begitu sampai rumah sahur, begitu udah sahur, udah puyeng siangnya. Waduh, ini bisa pingsan ini kalau begini ini. Nah ya udah, istrinya
melayani, tapi sama-sama minum dulu. Jadi batalnya dengan minum. Nah itu boleh. Bolehnya apa? Qadha tanpa fidyah, tapi darurat itu. Gitu. Jadi udah betul-betul nggak terkendali begitu. Tapi kalau saya yakin masih bisa dikendalikan lah, udah ke masjid aja udah pas, sono udah gitu dulu, sono baca Yasin gitu 70 kali lapis begitu. Kan nanti udah maghrib begitu. Kalau tidak, nah itu. Tapi yang terkena sanksi fidyah itu hanya suami, nggak istri. Gitu. Jadi saya keterangan kemarin kiainya bilang litahyir memilih, kemudian yang kena suami istri. Dalam mazhab Syafi'i hanya suaminya. Nah, istri kan karena melayani darurat kewajiban di antara kewajiban gitu. Makanya saya bilang Allah adil. Saya bilang kalau sama ibu-ibu tuh hari Rebo, makanya yang istrinya belum ngaji suruh ngaji. Jadi sama istri mesra betul itu. Karena udah dikasih pedoman. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan kepada wanita, layanilah suamimu walaupun di atas unta. Saya nggak ketemu tuh. Ada suami minta sama istrinya di atas unta, apa nggak jatuh. Tapi itu Rasulullah menyampaikan itu artinya istri harus melayani suami walaupun dalam kondisi sulit, darurat, nggak mungkin layani. Dan itulah kehebatan Allah, karena wanita punya kewajiban melayani dalam situasi apapun, maka istri bisa melayani. Mohon maaf bapak-bapak, mohon maaf. Kalau kita lagi nggak mood, nggak punya nafsu, istrinya minta diapa-apain tetap nggak bisa. Iya kan? Nah, langsung yang ketawa kan langsung nang dulu ah. Emang iya ya Mas Sunang ya? Nggak bisa. Tanya sama Kong Sadan, ya Kong Haji Sadan ya. Iya. Lah kalau laki-laki nggak mood nggak bisa. Layanin istri enggak bisa. Kalau lagi nggak mood, nggak kepengen, ya di otak-atik tetap ada ngelembek kok begitu. Artinya nggak punya, karena apa? Nggak ada kewajiban. Tapi kalau yang namanya istri, dia lagi kepengen, nggak kepengen, lagi emut, lagi nggak emut, bahkan lagi tidur bisa ngelayanin. Iya. Jangan dibayangin. Itu karena Allah sudah menjadikan wanita untuk melayani istri. Itu. Ya suami jadi LGBT. Itu. Jadi ini untuk persoalan Ramadan. Tapi betul, hasil penelitian kedokteran mengatakan kalau siang lebih dominan. Makanya upayakan kalau siang hari itu jangan sering keruntal-keruntal, begitulah kira-kira. Ya apalagi yang masih muda, pengantin baru lagi begitu. Makanya orang tua dulu kita nggak ngizinin kalau kita nikah bulan Ramadan begitu. Iya, nggak ngizinin karena banyak bahayanya rambu-rambunya begitu. Baik, kemudian apa sih dibalik perintah itu? Setiap perintah Allah pasti punya hikmah. Dibalik perintah Allah, dibalik larangan Allah, ada kebaikan untuk orang, untuk makhluk, untuk hamba Allah. Untuk puasa, mengapa sih Allah memerintahkan kita berpuasa? Ini dibalik perintah puasa itu, jawabannya hadis Rasulullah mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian sehat. Sumu tasihhu, tasihhu jadi jawabnya Amr. Puasalah kalian pasti sehat. Puasa pasti sehat. Dengan puasa sehat. Oleh karenanya kalau ada orang gara-gara puasa kok saya sakit, nggak boleh. Kok puasa disalahin, puasa sehat kok sakit. Loh, kok nyatanya saya sakit? Pasti kesalahan kita. Contoh, kalau buka puasa, Rasulullah nganjurin korma. Kenapa? Karena korma itu banyak mengandung vitamin, mineral, energi. Makanya disuruh pakai korma. Nggak ada korma, air zam-zam. Nah, ini kan patokan namanya. Nah, kalau ngikutin Rasulullah, berarti kita akan sehat. Nah, kan kita nggak punya korma, umpamanya. Nggak punya korma. Udah punya stok korma, tinggal ngomong. Alhamdulillah belum. Iya, nanti ngambil aja deh. Iya. Jadi mohon maaf kemarin saya ketemu sama Pak Yusuf Marta yang punya restoran Larazeta. Itu nawarin mau berapa
dus gitu, saya bilang al-umma 5 dus saja. Tapi kalau di Megamendung minimal 20 dus. Ya udah, nah, kemarin dianterin tuh. Kormanya agak ya bagus lah ya. Tapi ya bukan mezol, mohon maaf. Kalau mezol kan satu bijinya bisa 5.000 gitu. Memang mezol korma yang paling mahal saat ini kan mezol nih. Gitu. Jadi ajwa tergeser harganya. Gitu. Tapi intinya korma. Ya korma cap Mesir yang dimakan banyak kresek-kreseknya kayak apa? Itu yang Mesir yang murah kiloan itu kan kayak kalau dimakan kayak ada pasirnya di dalamnya kan. Itu. Tapi yang penting jangan korma yang sudah lama kemudian dikasih zat pengawet gitu. Ya biasanya di Tanah Abang itu lebih murah lagi begitu. Nah itu korma. Jadi mohon maaf saya sengaja enggak apa-apa. Yang enggak itu di album ada, tapi itu juga disiapkan untuk puasa untuk selalu buka puasa bersama untuk jamaah dan santri. Tapi ada. Ya kalau sehari itu 3 butir 30 hari kan berarti 90 butir. Kalau sendirian. Itu kalau kita ngitungnya puasanya 90 hari. Nah, korma sekali lagi. Zam-zam. Nah, kalau nggak ada, balikin lagi korma. Korma itu ada unsur manis. Ternyata di dalam korma itu ada unsur panas. Berarti kalau lari itu teh manis, panas. Bukan es teh manis. Jadi kenapa sakit? Habis buka lemes karena es teh manis. Nah, Dokter Soleh mengatakan, nah ini Dokter Soleh kan saya bilang, Dok, kenapa harus ini? Kemudian dia bilang, karena perut kita ini kosong. Nah, ketika perut kosong, lambung kosong, asam lambung naik, itu di perut itu panas. Jadi begitu dihantam pakai es, untuk penyesuaian itu berat, maka akan terjadi energi yang menguras akhirnya lemes. Jadi idealnya yang hangat. Jadi perut posisinya suhunya panas, dihantam ke panas, penyelesaiannya langsung, maka akan keringat keluar, tenaga muncul. Kan kadang-kadang aduh lemes banget mau terawih. Ya iya, habis es teh manis, es cendol, tambah es buah. Iya, es lagi begitu, ya lemes. Itu. Nah ini kesalahan diantaranya. Iya. Ya kalau udah sering minum es, itu orangnya badannya besar, tenaganya nggak ada. Kenapa? Menurut kesehatan, es itu menjadikan darah itu beku, lemah. Iya. Ini. Makanya tidak ada olahragawan pun setelah olahraga kemudian istirahat langsung minum es, dilarang. Latihan silat, ketika santri pada latihan silat, itu sampai Haji Lukman itu yang ngajar, begitu dia capek panas ini mintanya air hangat. Itu. Kita kan enggak kalau habis panas-panas minum es, aus, enak. Ternyata tambah, karena itu faktor. Jadi ini tinjauan dari faktor kesehatan. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang sakit gara-gara puasa, itu bukan puasanya yang salah. Orangnya yang tidak mengikuti sunnah. Itu. Tapi secara umum rumah sakit mengakui, dokter mengakui kalau bulan suci Ramadan pasiennya tambah sedikit dibanding bukan bulan suci Ramadan. Itu dokter Arif, itu pasiennya kadang-kadang 100, 150, tapi kalau Ramadan itu dia bilang paling banyak 50 orang. Berarti sehat. Nah ini fakta. Nah dari mana kita bisa melihat bahwa puasa itu sehat? Karena orang puasa itu mengalami rejuvenisasi sel, peremajaan sel. Manusia ini mempunyai cadangan energi yang disebut glykogen. Nah, cadangan energi tersebut dapat bertahan selama 25 jam. Cadangan gizi inilah yang sewaktu-waktu akan dibakar menjadi energi jika tubuh tidak mendapat suplai makanan dari luar. Nah, ketika berpuasa, cadangan energi yang tersimpan dalam organ-organ tubuh kita dikeluarkan sehingga melegakan pernapasan serta sel-sel penyimpanannya jadi ringan. Nah, inilah yang disebut dengan rejuvenisasi sel, peremajaan sel. Jadi, orang puasa awet muda, orang puasa sehatannya terjaga, bahkan nampak bersahaja.
Kalau kepengen kelihatan awet muda terus, banyak puasa. Dan ini bukan pada orang saja, termasuk pada binatang. Ular, itu kalau sudah tua, dia di atas pohon, itu berminggu-minggu, nggak kemana-mana. Nanti kalau sudah ini, nanti akhirnya dia keluar, kulitnya berubah. Itu yang disebut ngelungsumin. Nah itu puasa dulu. Bunga flamboyan, itu kalau dia itu mengalami kerontokan, daun-daunnya pada jatuh, bunga-bunganya jatuh, itu lagi puasa. Dia nggak mengambil air dari tanah. Nah setelah itu baru dia bersemi lagi. Gitu. Jadi makanya kalau yang sering-sering sakit, obatnya puasa. Ternyata bukan hanya pada proses rejuvenisasi sel saja terjadi. Ketika berpuasa tadi, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Di balik perintah, ada kebaikan buat kita kalau kita jalankan. Di balik larangan, ada mudarat bagi kita kalau kita melakukan. Kita contoh lagi, kenapa Rasulullah memerintahkan makan dengan tangan kanan? Bahkan Rasulullah mencontoh menjilat jari-jari tangannya setelah makan. Orang lihat ini jorok banget. Tapi ternyata para ulama termasuk M. Nasir di pertemuan internasional lakukan itu. Gara-gara orang Barat masuk Islam karena dialog sama M. Nasir. Yang lain pakai sendok, pakai garpu, dia nggak mau. Tetap pakai tangan. Jadi ketika ditanya, kan ada sendok, ada garpu, kenapa pakai tangan? Beliau jawabannya ringan. Saya nggak tahu tuh garpu sendok nyucinya kayak apa. Kalau tangan saya cuci, saya nyuci sendiri. Jadi saya tahu kebersihan tangan saya. Itu sudah kalah satu set itu. Belum akhirnya dia terangkan kenapa harus pakai tangan. Dia nggak mengatakan ajaran Islam. Dia bicara dengan ilmu tentang persoalan tangan. Makanya tangan itu jujur. Karena jujurnya tangan, polisi pun akhirnya kalau apa-apa minta sidik jari. Ya, ini karena sidik itu artinya benar, jujur. Jari itu jujur. Nggak ada ini sekian banyak yang jarinya sama, nggak. Beda-beda. Jangankan kita cuma segini. Dari mulai zaman Nabi Adam diciptakan turun ke bumi, sampai Adam Malik sudah mati, itu nggak ada yang sidik jarinya sama. Subhanallah, kekuasaan Allah. Iya. Makanya hati-hati. Makanya kejadian bom yang semalam itu juga sidik jari. Ya, walaupun akhirnya ketahuan juga. Ketahuannya kenapa? Itu rekayasa. Iya, loh kenapa? Kenapa? Karena orang yang bilang mati kena serpian bom, potongan-potongan. Sementara kalau orang mati kena bom, itu rontok. Dia potongan-potongan tangan. Jadi sudah disiapin jenazah yang akan ditaruh untuk itu. Jadi ini permainan polisi, karena sekarang polisi lagi pusing. Udah dipanggil sama DPR, udah ketahuan ngibulin bikin chattingan palsu, jadi akhirnya pusing. Hanya bikin tuh. Gitu. Bilangnya ini mau mengamankan pawai obor. Ternyata KTP-nya ditemukan, sama SIM-nya ditemukan, orangnya masih ada di rumah. Hilang. Iya, jadi ini analisa cakep. Artinya umat sekarang sudah cerdas, bahkan TV memberitakan kayak apapun, medsos kita yang menang. Iya. Jadi ini menarik. Nah, bagaimana dengan tangan? Karena tangan kanan terkait dengan enzim yang bersumber dari jantung dan otak kecil yang terhubung juga dengan ujung jari-jari. Jadi setiap ujung jari-jari terdapat selaput yang mengeluarkan cairan yang apabila dihisap dapat memusnahkan racun-racun dalam pernapasan, dalam pencernaan. Jadi kalau kita makan, ini dijilat, ini ada cairan yang keluar secara otomatis, yang ini cairan ini akan menghantam racun yang ada dalam pencernaan kita. Oh pantesan ya Rasulullah sehat terus. Iya. Padahal Rasulullah kalau makan korma, secara logika korma kan agak kering, tapi tetap dijilat juga. Gitu. Iya kan? Iya. Karena ternyata unsur itu rahasia Allah. Ikutin sunnah Rasulullah, pasti indah. Iya, jorok banget. Biarin aja orang bilang jorok. Wong kita lagi jalanin sunnah kok. Nah, pakai sendok, pakai garpu, pakai
pisau, anak bingung. Orang tangannya cuma 2 kok alatnya 3. Iya kan di restoran begitu. Udah begitu masangnya nggak beres. Pakai garpu amanya disilang, itu kan tanda salib. Jadi sebelum makan nyembah salib, setelah makan disalibin lagi. Iya. Ditengkurepin. Makanya kalau saya nggak begitu, kalau ada sendoknya saya telentangin begitu. Kalau diterlentangin dikirain minta lagi, enggak, lagi doa sama Allah. Saya bilang gitu. Iya, kita kan punya jawaban. Iya, pakai tangan kenapa lebih bersih? Walaupun di restoran, ya kecuali kita lihat nggak ada cuci tangan, umpamanya itu. Kemudian makanannya kering-kering, itu. Ya kalau makanannya kering-kering, otomatis gampang. Nggak ada cuci tangan, makannya lauknya cuma sayur asem doang begitu. Yang diguyur ya kalau pakai tangan agak repot, susah begitu. Ya itu dianggap darurat lah begitu. Tapi bagi ulama-ulama tertentu tetap nggak ada urusan mau ada sayurnya mau apa gitu. Apalagi kalau kita di Arab, di Yaman begitu, orang tuh makannya direok begitu, reok begitu. Iya. Saya bilang dipakai direok begitu. Kalau kita kan makan begitu direok. Ini nggak tahu sunnah alam apa malah gitu. Saya belum nemu dalilnya itu. Jadi direok begitu. Sekaligus banyak itu. Iya. Kan makannya senampan berempat. Jadi nggak ketahuan siapa yang makannya banyak. Makanya kalau makan pakai nampan itu ada hikmahnya. Jadi yang makannya dikit nggak kelihatan. Yang banyak nggak kelihatan. Yang untung yang makannya banyak begitu. Tapi kalau makan sendirian kelihatan udah. Gitu. Makanya sunnahnya senampan ini karena ada kebersamaan. Jadi itu hikmah-hikmah di dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ada berita sekedar yang terakhir. Ini saya sampaikan berita ini terbaru untuk membuktikan apakah yang anarkis umat Islam, apakah yang anarkis justru orang kafir. Ini fakta, ini baru saja terjadi. Kapan terjadinya? Tanggal 25 Mei, hari apa? Hari ini. Jam 12.15 waktu Indonesia Timur. Karena ini terjadi di Jalan Raya AB Pura Padang Bulan. Tepatnya di depan Makorem 172 garis miring PWY dan di depan kediaman Kasrem sedang berlangsung aksi pemalangan jalan yang dilakukan oleh jemaat gereja Sion Padang Bulan yang disebabkan karena adanya oknum anggota Satgas Pamtas 410 Alugoro yang diduga membakar Alkitab pada saat melakukan kurve. Nah, perhatikan, pukul 14.00 WIB rombongan Kasdam 57 dan DIM 1701 Jayapura dan Kapolres Jayapura datang dan berupaya bicara di depan massa yang berkumpul di depan Wisma Korem 172. Namun massa semakin beringas sehingga Kasdam meninggalkan tempat menuju Makorem 172. Sekitar pukul 14.05 rombongan Kasdam diserbu massa yang mengakibatkan pengawal Kasdam luka-luka, ajudan Kapolres dibacok hingga meninggal, dan Kapolres tak luka-luka terkena lemparan batu. Sekitar pukul 14.15 Wisma Korem 172 diserang dengan menggunakan batu sehingga Satgas Pamtas mengeluarkan tembakan peringatan. Pukul 14.30 Kasdam beserta rombongan berlindung di Makorem. Bisa bayangkan ini, petinggi-petinggi tentara sampai kalang kabut. Sementara massa berkumpul di depan Makorem menuntut pelaku pembakaran Alkitab dikeluarkan. Pukul 15.00 ajudan Kapolres dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya wali kota Tommy Mano dan para pendeta serta tokoh agama mencoba menenangkan massa, namun massa masih bertahan menuntut prajurit pelaku pembakaran diserahkan. Pukul 15.30 Kapolda Papua tiba dan melakukan negosiasi sampai sekarang. Situasi belum kondusif.
Konsentrasi massa belum mau bubar. Kita doa mudah-mudahan tanah air kita tetap aman dan damai. Ini ada laporan yang dari pihak anggota TNI. Mohon izin menyampaikan. Biasa nih laporan-laporan intel kan begitu. A. Bahwa pembakaran Alkitab dilakukan oleh anggota Satgas 410, namun pembakaran Alkitab tersebut tanpa disengaja. Karena anggota Satgas 410 sedang korvei dan membersihkan terus membakar sampah. Jadi ini Alkitabnya ada di dalam kotak. Jadi nggak sengaja. Kemudian B, anggota Satgas 410 membakar sampah yang berada di dalam karton, tapi tidak diketahui bahwa di dalam karton itu ada Alkitab. C, kemudian salah satu mahasiswa namanya Diamlit melihat adanya Alkitab terbakar, selanjutnya mendokumentasikan Alkitab yang terbakar tersebut, selanjutnya menyampaikan kepada jamaat yang berada di Padang Bulan. Akibat penyampaian tersebut, jamaat Padang Bulan tidak terima dan langsung menuju ke kediaman Kasrem. Ya, kepala ini di atas pasukan di atas Kodam ini, Korem itu. Kemudian ini kan yang mohon izin ini. Kemudian salah satu mahasiswa tadi mengabadikan, dikasih tahu kepada jamaat, akibat jamaatnya pada marah, tidak terima, langsung menuju kediaman Kasrem untuk melihat Alkitab yang sudah dibakar. D. Selanjutnya massa melakukan aksi pemalangan jalan raya. Ini real. Jadi sampai sekarang belum teratasi. Bayangkan orang Islam Al-Qur'annya dihina, ini masih anteng-anteng aja kan. Belum ada Kapolres yang kita bunuh kan. Ya. Nah, terus saya tanya ini. Saya tanya dalam ini pemberitaan ini, anak share tapi anak ada tanda tanya. Siapa sesungguhnya yang radikal dan anarkis, muslim apa kafir? Jadi sengaja kita share siapa sesungguhnya. Ini kan resmi. Kapolres sampai meninggal, ajudannya meninggal kok. Dari tentara meninggal. Coba kalau yang terjadi sama umat Islam, oh kita berontak. Sampai sekarang yang membunuh nggak ditangkap juga. Jadi ini. Jadi lagi-lagi mereka tidak berdaya dengan orang kafir. Padahal orang kafir jumlahnya sedikit. Bagaimana kalau nanti sudah banyak? Iya, kalau aparat aja yang punya senjata dia berani lawan, kalau kita nggak punya senjata. Jadi ini persiapan. Artinya sengaja saya sampaikan ini warning buat umat Islam bahwa mereka justru lebih radikal. Mereka justru lebih anarkis. Kenapa? Kok selalu yang dikatakan anarkis radikal itu umat Islam. FPI, HTI radikal. Tapi FPI sih nggak pernah marah. FPI radikal, ya betul. FPI radikal. Kenapa? FPI radikal karena FPI itu rajin, dinamis, dan terkontrol. Jadi singkatannya kita pleset-pleset aja, susah-susah amat. Ya. Jadi begitu. Jadi ini informasi terkini, kita lagi ngikutin lagi. Apa? Kita kalau kayak gitu kita share boleh tuh. Biar umat tahu ini orang Kristen nih, jahatnya begini. Ya. Ya. Tapi kalau orang Islam, udah habis deh. Kalau ini kejadiannya di Jakarta, Ustadz Sayuti yang nggak ngapa-ngapa bisa dipegang itu. Ya cuma duduk bareng sama saya. Ya kan begitu dicari-cari kan persoalannya. Itu. Jadi ini menyedihkan memang, tapi ini fakta. Jadi sedang sakit Indonesia ini. Itu saja, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan bisa menjalankan puasa penuh sebulan. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan afiat. Bagi bapak-bapak, saudara-saudara, upayakan di Ramadan ini bisa hatam ya minimal sekali. Kalau nggak bisa, masih ada caranya, itu ikut sholat taraweh yang imamnya baca Al-Qur'annya urutan dari Alif Lam Mim juz-juz terus. Itu di Al-Um insya Allah paling lambat tanggal 25 udah hatam satu Quran. Tapi Ramadan kemarin tanggal 20 ya. Tanggal 20 sudah hatam satu Quran. Sudah mau hatam cuma di. Iya. Jadi kenapa? Karena
Iya, imamnya ini hafal Quran. Jadi udah kelamaan, nyatanya enggak kok sama Darul Mukhlisin 11-12. Selesainya paling beda 5 menit 7 menit. Iya. Artinya tetap kalau kita makmum kan ngikutin. Jadi tetap hatamnya dapat. Itu. Makanya saya bilang kasih solusi. Kalau aduh lama ya nggak apa-apa. Rakaat pertama duduk dulu. Begitu imam udah tinggal 1 ayat mau rukuk, Allahu Akbar, ikut rukuk. Nggak apa-apa. Lu sholat sunnah duduk aja nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Udah sehubungan makmumnya capek semua, maka makmumnya duduk kecuali imam, nggak apa-apa. Imamnya juga saya juga capek ya duduk semua nggak apa-apa. Sah itu. Iya paling juga malaikat yang ketawa sama bingung. Ini ada ajib ini sholat duduk semua begitu. Ya nanti masuk di ini sosmed. Jadi itu saja. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.